Itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang, "Le ke Jokowi bapak." Akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang non sewu mungkin dia maling atau copet atau apa. Kalau ngandani anak itu bapak kok terus ngelakoni di penjara, itu sampai nasibmu koyok bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu nggak tega, terus menawarkan, "Ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau." Tapi kata Nabi, "Jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an." Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis Sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Ada yang baca Durrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan. Dimangkanya juga. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya kafir. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah apa? Harapan. Dimangkanya juga oleh Allah. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Ushulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asy'adili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Itu Nabi Nuh digojok begini sama Nabi Muhammad. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat itu jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang bapaknya kafir, atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Dar. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau maksudkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala mukmin, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh bila tazar alal ardi minal kafirina. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau suku. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, "Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu tak pinter mana. Kok sampai kita gitu ya? Bapak saya ini petani kudus, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Sudah saya ini pinter siapa?" Makanya cerita yang favorit di Basiber agaknya bangun itu. Ada orang awam, duduk, punya anak alim alam. Setelah punya anak alam-alama ini, anaknya ini punya pondok besar. Ya rata-rata santri itu kultus, anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada benar, wudhunya ada benar. Santri itu masih bisa mentakwil, ini mungkin jaga berbahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah nggak bisa ditakwil. Wah, ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita, si santri memberanikan diri matur kiainya, "Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar di tangan anda karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh." Terus kata sang kiai tadi, "Ora dong, bapakku itu pintar. Sing bodoh itu mbahku." Kenapa bapak jangan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan, artinya saya jadi orang alim. Nak baku bodoh, berkoran atau modal nopo. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang umum juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang pas, bukan permanen pas.
Seperti kita misalnya mungkin kita solihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita suruh khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa yang qalibal qulub sabit qalbi alaihi. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya terjemahannya sebenarnya sedang fasik, bukan berstatus fasik, bukan berstatus permanen fasik. Sehingga itu dipelajari oleh ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harap. Maka saya mohon, misalnya Universitas NU yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya maksud itu jangan sampai orang tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul fard. Ibadah terbaik adalah selalu punya harap dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah mazhab yang takfir, yang memutus harap. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar. Karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru apa? Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan nah ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong, wong penjajah diundang dorong. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dorong? Kayak apa susahnya pasti? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti ini. Kayak apa? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perangan. Padahal saking lucunya, mau penjajah kok diundang tempat. Kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, rohin ayung subek. Ya kayak rumahnya AC dan kulkasan, terus punya harapan muka-muka anak orang kayak aku, periode anak sudah jadi orang yang tidak buruk. Banyak orang yang buta huruf periode anak itu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi dokter, apa kita setelah jadi dokter bisa lebih nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah. Karena Nabi Adam bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu rabbahu faqala. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak menjahit. Kalau lagi saya ini tidak menjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya
Ra'aituhu yaqutu sauban atau ra'aituhu khata sauban. Saya melihat Gus Bahak sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso Adam rabbahu falhawa. Itu sama dengan bahasa khata fulanun as-sauba. Ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il itu zamannya itu hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, jadi sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana sih? Kita tidak pernah tahu kayak akibatnya nanti akibatnya kayak apa kita perang Uhud. Bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah. Bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk. Wahsy ya sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini sekali-sekali sambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru ingin yang menuntut yang bersifat material, materi. Jadi akhirnya setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang lugu ini jadi orang, nanti jadi kebanggaan. Saya anaknya orang biasa bisa jadi dekan. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hamba-Nya. Gak boleh. Anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah hubungan dengan Tuhan. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikat Jibril, itu Nabi masih ketikan bal arsyu ayyukhrijahu min aslabihim ma ya'budu